Maka beruntung kita jemaah sekalian diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama di majelis ini. Karena majelis ini insya Allah akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian kenapa majelis ini juga dinamakan majelis zikir? Karena segala sesuatu yang membuat kita ingat kepada Allah pada hakikatnya itu adalah zikir kepada Allah. Orang yang membaca Al-Quran, maka bacaannya, tadabburnya adalah zikir kepada Allah. Orang yang sholat, gerakannya, bacaannya adalah zikir kepada Allah. Orang yang berpuasa, di dalam waktu dia berpuasa tersebut, dia selalu mengingat Allah, itu juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun zikir orang-orang yang menghadiri majelis ilmu ialah mendengarkan ilmu-ilmu yang disampaikan. Untuk itu para ulama mengingatkan, jangan kamu itu sibuk pikiran saat kamu hadir majelis ilmu. Karena mendengar ilmu itu sudah termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu alhamdulillah kita syukuri nikmat ini. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dalam segala keadaan dan kesempatan. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ini agak beda, mic-nya agak berat. Saya agak bingung. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di sini insya Allah kita sama-sama akan membahas tentang petuah-petuah kehidupan dari para ulama sufi. Dan di sini saya akan mengambil salah satu dari mereka, yang mana ini saya nukil dari kitabnya Al-Imam Al-Ghazali, yang pada umumnya kita sudah tahu bahwa judul dari kitab ini ialah Ayyuhal Walad, yaitu sebuah seruan kepada para penuntut ilmu, khususnya orang-orang yang memiliki keinginan yang besar untuk bisa sampai kepada ma'rifatullah. Di sini Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan sebuah kisah dari salah seorang ulama sufi, beliau yang bernama Hatim Al-Asham. Hatim Al-Asham ini termasuk ulama sufi yang sangat luar biasa. Beliau berguru kepada Asy-Syafi'i Al-Balkhi. Asy-Syafi'i Al-Balkhi dan Hatim Al-Asham ini termasuk dua ulama sufi yang besar, bukan hanya dalam masalah hakikat, tapi dalam masalah syariat juga mereka sangat menegakkannya. Dan termasuk riwayat yang disampaikan bahwa Hatim Al-Asham ini termasuk ulama sufi yang istilahnya beliau itu senang dan gemar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mematahkan tuduhan-tuduhan. Ya, sebagian orang yang mengatakan bahwa kalau orang sudah masuk tasawuf itu sudah tidak mau jihad, sudah tidak mau dunia dan lain sebagainya. Ini bukti bahwa beliau termasuk ulama tasawuf yang sangat menguasai syariat hakikat, tapi juga menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, jihad. Dan diriwayatkan bahwa Hatim Al-Asham ini berkhidmat kepada gurunya Asy-Syafi'i Al-Balkhi selama 30 tahun. 30 tahun berguru pada satu guru. Dan ini sebenarnya kunci sukses seorang santri itu, dia bisa istiqomah dengan guru sampai guru itu mengizinkannya untuk mencari guru yang lain. Dulu ada namanya Imam Abu Hanifah. Kita kenal Imam Abu Hanifah.
Imam Abu Hanifah itu punya guru Hammad bin Salam. Beliau berkata, "Tabattu inda Hammad fanabattu." Aku istiqomah duduk bersama guruku Hammad, maka aku menjadi ulama insan. Jadi yang menjadi ibrah itu istiqomah di dalam berguru, bukan banyak guru. Banyak guru bagus, tapi istiqomah dengan guru itu jauh lebih bagus. Begitu juga sebagaimana riwayat yang disampaikan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi. Beliau berguru kepada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad selama 40 tahun. Maka semua ilmu dari Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad paling banyak itu diwariskan kepada Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi. Nah, inilah Al-Imam Hatim Al-Asam. Beliau berkhidmat kepada gurunya selama 30 tahun. Maka suatu ketika gurunya ini Asy-Syafi'i Al-Balkhi bertanya kepada muridnya Hatim Al-Asam, "Sahabtani mundu 30 sana, ma hasala laka fiha?" Engkau telah berkhidmat kepadaku selama 30 tahun. Apa kira-kira yang engkau dapatkan dariku? Maka di sini Al-Imam Hatim Al-Asam berkata, "Hasaltu thamaniya fawaida minal ilmi wa hiya takfini minhu." Aku mendapatkan dari khidmatku kepadamu wahai guru 8 faedah ilmu, yang mana 8 faedah ilmu ini sudah sangat cukup untukku sebagai bekal hidup di dunia ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak perlu ilmu-ilmu yang lain. 8 faedah ini sudah cukup bagiku sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Li'anni arju khalasi wa najati fiha. Karena di dalam 8 faedah ini aku berharap keselamatan bagiku di dunia dan di akhirat. Faqala Syafi'i, "Ma hiya?" Maka gurunya bertanya, "Apa 8 faedah ilmu yang telah engkau dapatkan dariku?" Qala Hatim, maka Hatim berkata, "Nah, ini 8 faedah ilmu ini agak panjang. Insyaallah waktunya cukup. Insyaallah waktunya cukup. Kalau tidak cukup, insyaallah kita bisa lanjut di waktu yang lain. Tapi mudah-mudahan cukup. Faedah yang pertama, dan ini merupakan petua yang baik untuk kita semuanya. Beliau berkata, "Anni nadartu ilal khalqi fara'aitu li kulli wahidin minhum mahbuban wa ma'syuqan." Aku melihat makhluk-makhluknya Allah. Aku melihat manusia yang mana mereka memiliki sesuatu yang mereka cintai, baik itu manusia yang lainnya ataupun benda-benda yang ada di dunia ini. Jadi setiap dari kita pasti ada yang kita sukai di dunia ini. Istri kita sukai, kita cintai, anak-anak, kendaraan, rumah, harta benda, itu semuanya kita sukai. Kata beliau, aku melihat orang-orang itu menyukai banyak hal di dunia ini, menyukai manusia yang lain, menyukai harta benda. Yuhibbuhu wa ya'shiquhu wa ba'du dzalikal mahbub yusahibuhu ila maradil maut. Akan tetapi aku melihat hal-hal yang dicintai oleh manusia ini ada yang menemani mereka sampai mereka itu di waktu mereka sakit yang mengantarkan mereka meninggal. Maksudnya apa? Sakit apa istilahnya? Sakit mati itu. Sakit yang mengantarkan seseorang ke kematian. Jadi penyakit terakhir. Ada hal-hal yang dicintai itu hanya sampai di sakitnya seseorang sebelum dia mati. Seperti apa? Seperti harta benda. Harta benda itu jemaah sekalian kita nikmati saat kita sehat, saat kita berkesempatan. Tapi kalau sudah sakit, harta benda tidak ada gunanya. Makanan seenak apapun di hadapan kita tidak bisa kita makan. Rumah sebesar semewah apapun tidak bisa kita nikmati. Karena apa? Sakit. Jadi ada hal-hal yang kita
cintai di dunia ini hanya menemani kita sampai kita sakit yang menuju kematian. Ini pengamatan beliau yang pertama. Wa ba'duhum ila syafi'il qabri. Sebagian dari hal-hal yang dicintai di dunia ini hanya menemani hingga di pinggiran kuburan. Pinggiran kubur berarti sanak keluarga, anak istri dan lain sebagainya. Tsumma yarji'u kulluhu wa yatuquhu faridan wahidan. Kemudian semuanya kembali meninggalkan dirinya sendiri di dalam kubur. Wala yadkhulu ma'ahu fi qabrihi minhum ahad. Dan tidak ada satupun dari mereka yang ikut masuk ke dalam kubur. Belum ada kejadian ada yang meninggal terus saya mau masuk ke dalam kubur bersama orang tersebut, ada. Atau orang yang paling kita anggap itu yang paling mencintai kita itu tidak ada. Belum ada kejadian. Palingan saya pernah dengar di Filipina itu di apa namanya dibekukan, tapi nggak masuk dalam kubur, cuma dibekukan, ya diberikan, dibiarkan hidup di dalam rumahnya. Jadi tidak dikubur, cuma dibekukan. Tidak ada yang mau masuk ke dalam kubur. Fatafakkartu wa qultu afdalu mahbubil mar'i ma yadkhulu ma'ahu fi qabrihi. Maka aku memutuskan bahwa hal yang paling afdol untuk dicintai oleh seseorang ialah yang sama-sama masuk bersamanya di dalam kubur. Wa yunisu, kemudian membuatnya tenang. Wa yadfa'u wahsyatahu, menghilangkan rasa kekhawatirannya. Fama wajadtuhu illal a'malu sholihah. Dari semua hal di dunia ini, kata beliau, aku tidak menemukan sesuatu yang menemani di dunia hingga di dalam kubur kecuali amal soleh. Fa akhadtuha mahbubatan li, maka aku jadikan amal soleh tersebut sebagai hal yang aku cintai di dunia ini, litakuna sirajan li, agar supaya amal soleh ini bisa menjadi penerang di dalam kuburku, tu'nisuni bihi wa la tatrukuni faridan, yang mana amal soleh ini akan selalu menemaniku di dalam kubur. Nah, jadi ini istilahnya faedah ilmu yang pertama yang beliau dapatkan dari gurunya, bahwa hal yang paling pantas untuk kita cintai di dunia ini adalah amal soleh, karena satu-satunya hal yang akan menemani kita hingga di dalam kubur hanya amal soleh. Keluarga, istri, anak, harta benda itu kita tinggalkan semuanya. Untuk itu kata beliau, hal yang paling aku cintai di dunia ini adalah amal soleh. Nah, di sini jemaah sekalian ada sebuah riwayat, insyaallah, dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan memotivasi kita semuanya agar lebih semangat untuk memperbanyak amal soleh sebagai teman kita nanti di dalam kubur. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, annal mu'mina shalih idza mata farufi'a min baitihi. Seorang mukmin yang soleh apabila meninggal kemudian dibawa dari rumahnya, istaqbalahu junudullahi ta'ala minal malaikah, maka dia akan disambut oleh tentara-tentaranya Allah dari kalangan malaikat, bibisyaratin minallah, dengan kabar gembira yang mereka bawa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang mukmin meninggal yang soleh, itu dia akan disambut oleh para malaikat setelah dia dikeluarkan dari rumahnya, membawa kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa yasrafu iblis sarfatan yajtami'u minha junuduhu, maka saat itu iblis akan berteriak sekeras-kerasnya, dan itu akan membuat para malaikat berkumpul pada iblis. Fa yaqulu, maka dia akan berkata, kaifa takhallasa hadha minkum, bagaimana mungkin orang ini bisa selamat dari kalian? Fayaqulun kana abdan maksuman, orang ini termasuk hamba Allah yang menjaga dirinya dan dijaga dirinya oleh Allah
Artinya dia mukmin yang soleh. Mukmin yang soleh berarti dia dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza wudi'a fi qabrihi, dan apabila orang ini dimasukkan ke dalam kuburnya, atatis sholatu inda ra'sihi, maka sholat yang dia kerjakan di dunia akan datang menghampiri di arah kepalanya. Sholat yang kita kerjakan nanti itu akan datang di dalam kubur, akan melindungi kita dari arah kepala. Atatis sholatu inda ra'sihi wa shawmu inda rijlaihi, dan puasa akan turun bersamanya di dalam kubur, melindungi dari arah kaki. Wa masyuhu ila masjid wa ta'atuhu wa dzikruhu an yaminihi wa shimalihi, berjalannya dia di masjid, taat-taat yang dia lakukan, zikir-zikir yang dia lantunkan, itu akan bersama dirinya, akan melindungi dirinya di alam kubur dari arah kanan dan dari arah kiri. Jadi sholat dari arah kepala, puasa dari arah kaki, zikir, taat, berjalannya kita ke masjid, itu akan melindungi kita dari arah kanan dan arah kiri. Wa tanahassabu fi nahiyatil qabr. Adapun kesabaran seseorang di dunia ini itu juga akan turun di dalam kubur, tapi dia hanya mengelilingi kubur. Kubur itu dikelilingi oleh kesabaran. Disebutkan oleh Nabi, wa huwal afdhalul a'mal, dan kesabaran itu adalah sebaik-baiknya amal. Fa yab'athuhu Allah ta'ala 'uqban minan nar fa yahdihi min qibali ra'sihi. Kemudian Allah akan mengirimkan sesuatu dari neraka. Karena di dalam kubur itu jemaah sekalian ada kenikmatan, ada juga azab. Maka Allah akan mengirimkan azab dari neraka ke alam kubur dari arah kepala. Fatakulu sholat, maka sholat akan berkata, ilaika anni fa innahu kana muhafidhan umrahu alayya. Sungguh orang ini adalah termasuk yang menjagaku seumur hidupnya. Artinya menjaga sholat. Maka azab yang seharusnya datang kepadanya dari arah kepala itu dilindungi oleh sholat. Karena sholat itu menjadi penjaga dari arah kepala. Ilaika anni, menjauhlah kamu dariku. Karena orang ini seumur hidupnya menjaga sholat. Dia tidak menyia-nyiakan sholat. Fala yatihi min nahiyatin min nawahiha illa wujida man'atan thumma yakuffahu Allah ta'ala anhu bi rahmatihi. Tidak ada sisi yang didatangi oleh azab ini yang dikirimkan oleh Allah dari neraka kecuali dapat penolakan oleh amal-amal yang dia kerjakan di dunia. Dari arah kepala ada sholat, dari bawah ada puasa, kanan kiri ada ketaatan yang dia lakukan selama di dunia, itulah yang akan melindungi dirinya. Nah ini subhanallah adalah kabar gembira dari Rasulullah SAW pada kita, khususnya untuk umatnya Rasulullah di akhir zaman ini yang banyak godaan. Tetaplah kita selalu bersemangat untuk melakukan ibadah kepada Allah, melakukan amal soleh, karena semua yang kita lakukan di dunia ini yakin itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Kemudian setelah melihat ini, disebutkan di dalam riwayat ini, setelah melihat bahwa amal-amal yang dilakukan oleh hamba yang soleh ini sabar, ya, amal sholat, kesabaran yang kita miliki nanti akan berkata kepada amal-amal yang melindungi orang ini. Dia berkata, laqad ra'aitu ma fa'altu. Aku telah melihat apa yang kalian lakukan untuk orang ini. Kalian melindungi dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Walaula dzalika la basyartuhu fa ana dhufrun lahu indas sirati wal mizan.
Kalau misalnya aku memiliki peran di alam kubur, pasti aku akan lakukan. Tapi nanti peranku akan aku lakukan saat di Sirat dan di timbangan mizan. Pada saat mizan itu kesabaran yang dimiliki oleh seseorang akan menolongnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah bisa jadi orang-orang yang sabar semua. Sabar dalam taat, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam musibah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, itu faedah-faedah yang pertama. Artinya di sini kita didorong untuk selalu menomorsatukan amal soleh dibandingkan yang lainnya di dunia ini. Karena amal soleh lah yang akan menemani kita hingga kita berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang kedua, al-faedah tsaniyah, faedah yang kedua, wahai guruku, kata Imam Hafiz Al-Asam kepada gurunya Asy-Syaqiq Al-Balkhi, anni ra'aitul khalqa yaqtaduna ahwa'ahum wa yubadiruna ila muradati anfusihim. Aku melihat banyak manusia itu mereka sangat menuruti hawa nafsunya, dan mereka tanpa berpikir panjang melakukan apapun yang mereka inginkan. Mau dia halal, mau dia haram, semuanya dihantam. Saya lihat banyak orang seperti itu. Fata'ammaltu fi qoulihi ta'ala, maka aku bertadabbur dari salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut kepada Allah, kemudian dia menghalangi dirinya dari hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya kelak adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua, takut kepada Allah dan menghalangi diri dari hawa nafsu, maka tempat kembalinya adalah jannah, surga yang Allah janjikan kepada orang-orang berikut. Wa tayaqqantu anna al-Qur'ana haqqun shadiqun fabarzatu ila nafsi. Dan aku yakin bahwa Al-Qur'an itu adalah benar, maka aku langsung melawan hawa nafsuku. Wa tashammartu li mujahadatiha, dan aku bersungguh-sungguh untuk bermujahadah. Ya, mujahadah atau dalam bahasa lain dikenal dengan riyadhah, atau dalam bahasa lain dikenal dengan tirakat. Intinya di situ ialah melawan hawa nafsu, melawan keinginan diri. Apa itu hawa nafsu? Hawa nafsu itu maunya yang enak-enak. Yang kedua mau nganggur. Mau enak, mau nganggur, itu hawa nafsu. Ini dua hal ini yang dilawan. Karena apa? Karena mau balasan yang baik dari Allah, yaitu surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa wa mattaba'tuha bi hawa hatta tabat li ta'atillahi ta'ala wa mukhlas. Jadi subhanallah, nafsu atau diri kita ini itu cenderung kepada hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah syahwat. Ya, syahwat keduniawian, syahwat duniawi. Jadi ketika diri itu pada awalnya dia suka kepada syahwat duniawiyah, tapi kalau misalnya kita memaksa diri untuk tidak suka dengan syahwat duniawiyah, maka dia akan sedikit demi sedikit meninggalkan syahwat duniawiyah dan akan senang dengan taat kepada Allah. Tapi itu tidak langsung, harus dengan cara riyadhah. Harus dengan cara riyadhah atau tirakat. Mau puasa, mau zikir, mau sholat malam dan lain sebagainya, intinya harus riyadhah. Supaya apa? Supaya nafsu kita ini bisa terkontrol. Bukan hal-hal yang buruk yang kita inginkan, tapi hal-hal yang baik. Syahwat kita itu terarahkan ke hal-hal yang bersifat taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Disebutkan di sini ada beberapa kisah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ada kisah di sini. Dikatakan bahwa ada seorang syekh, syekh Toriko. Beliau ini dirangkat untuk tidak makan telur seumur hidupnya. Tidak makan telur, kalau kita mungkin tidak makan kebuli seumur hidup. Ini nggak makan telur seumur hidupnya. Telur apa artinya telur? Tapi subhanallah, dia latih dirinya untuk tidak makan telur. Katanya sudah 30 tahun saya tidak makan telur. Maka di suatu perjalanan tiba-tiba diri saya itu terpanggil ingin makan telur. Sudah akhirnya dia lihat ada perkampungan, dia pergi ke sana. Sampai ke perkampungan itu tiba-tiba orang-orang datang, dipukul ini, dihantam, hancur bukannya. Ini nggak ada salah apa itu, cuma datang tiba-tiba langsung dipukul. Mereka kira dia ini adalah pencuri. Maka dipukul sampai subhanallah hancur bukannya. Maka ada dari salah satu warga kampung sadar, wih, ini syekh besar ini, kenapa kalian pukul, dia bukan pencuri. Maka tiba-tiba orang-orang kampung langsung sadar dan minta maaf. Minta maaf syekh, kami tidak tahu, kami kira kamu ini pencuri, mohon minta maaf dan sebagainya. Apa kata syekh tersebut? Qala laisa lakum fima fa'altum qabah. Yang kalian lakukan ini tidak salah. Balil qabahatu fasdilillah. Tapi yang buruk itu ialah keinginanku untuk makan telur. Jadi dia tidak menyalahkan orang, tapi dia salahkan dirinya karena nafsunya mulai mengoyak-ngoyak dirinya sehingga dia mulai ingin makan telur. Jadi pukulannya orang kepada dirinya itu sebenarnya peringatan dari Allah. Kamu sudah tirakan, jangan tinggalkan. Dicobalah, bully tirakan. Kemudian ada juga sebuah pembicaraan di antara seorang raja dan seorang syekh. Dikatakan bahwa raja ini meminta dari syekh agar mengajukan permintaan apa yang diinginkan dari raja supaya bisa memenuhi kebutuhan. Maka si syekh ini berkata, dia berkata, "Kaifa aqlubu minka hajatan wa anta asiru bulan?" Bagaimana mungkin aku meminta sesuatu darimu padahal kamu ini adalah budak dari budakku. Kamu ini budak dari budakku. Ini bicara di hadapan raja ini. Siapa yang berani ini? Kamu ini budak dari budakku, kata seorang syekh. Tolak apa maksudmu bahwa aku ini adalah budak dari budakmu? Tolak an-nafsu. Apa diri itu ini? Hawa nafsu itu adalah budakku yang taat kepadaku. Aku yang kontrol hawa nafsu. Wa anta asirul laha. Sedangkan kamu adalah budak dari hawa nafsu. Maka aku ini adalah bos dari bosmu. Kamu adalah budak dari budakku. Maka tidak pantas aku meminta sesuatu darimu. Nah, ini salah satu contoh orang yang sudah benar-benar bermujahadah dan mendapatkan kepuasan di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga, anni ra'aitu kulla wahidin minan nas yas'a fi jam'i hutamid dunya. Aku melihat setiap orang mereka berusaha untuk mengumpulkan bagian dari dunianya masing-masing. Artinya kerja, berusaha untuk mendapatkan dunia. Ini tidak masalah. Ini yang hal yang tidak masalah. Kita semuanya kerja. Kita mencari maisha untuk memenuhi kebutuhan diri, memenuhi kebutuhan keluarga.
keluarga. Tapi yang menjadi masalah apa? Tsumma yumsikuhu. Dia sudah dapat bagian dari dunianya, tapi dia bakhil, dia tidak mau berbagi kepada orang lain. Qabidan yadayhi. Fata'ammantu fi qoulihi ta'ala, maka aku bertadabbur di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ma indakum yanfad. Apa-apa yang kalian miliki akan habis. Wa ma indallahi baq. Dan adapun yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itulah yang kekal. Fa badaltu mahsuli minad dunya liwajhillah. Maka harta ataupun bagian dari dunia yang aku dapatkan, aku infakkan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Fa faraqtuhu bainal masakin, dan aku bagi harta berkahku kepada orang-orang miskin, liyakuna tukhran li indallahi ta'ala, agar itu bisa menjadi bekalku nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini jamaah sekalian, mencari nafkah itu adalah kewajiban, apalagi untuk diri dan untuk orang-orang yang wajib kita tanggungi. Karena di sini ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa orang yang mencari nafkah untuk keluarganya itu adalah sebuah kewajiban. Dan juga di dalam riwayat lain disebutkan, man talaba dunya halalan, barang siapa yang mencari dunia yang halal, ta'affufan, dengan tujuan untuk iffah. Iffah itu menjaga kehormatan diri, bukan bermegah-megahan, tapi menjaga kehormatan diri. Anil mas'alati, supaya tidak tinggal-tinggal pada orang. Dia kerja tujuannya untuk menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya. Wasa'yan 'ala iyalihi, dan supaya dia bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Wa ta'attufan 'ala jarihi, dan sebagai bentuk kasih sayangnya terhadap tetangga-tetangganya. Jadi bukan cuma keluarga. Kalau kita ini kan fokusnya keluarga, pokoknya saya keluarga selesai. Tetangga itu punya hak. Minimal ya kanan kiri jemaah sekalian, kanan kiri. Ada yang bilang sampai beberapa rumah. Itu juga harus kita perhatikan. Bagaimana keadaan mereka, cukup atau tidak cukup, itu juga harus kita perhatikan. Apabila ada yang lebih dari kita, itu pun harus kita bagi untuk mereka. Laqiyallaha wajhuhu kal qamari lailatal badr. Orang yang seperti ini, yang dia berusaha di dunia ini untuk mendapatkan harta yang halal, untuk menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan keluarganya, dan sebagai bentuk kasih sayang terhadap tetangga-tetangganya, maka ini insya Allah dia akan berjumpa dengan Allah dengan keadaan wajahnya bersinar terang sebagaimana bulan purnama. Jadi motivasi juga untuk kita semuanya. Tapi ingat, jangan jadi orang yang bakhil. Setelah dapat harta, jangan jadi orang yang bakhil. Karena apa? Karena apa yang kita miliki itu akan habis, dan apa yang kita serahkan di dalam Allah itulah yang akan kekal. Kalau misalnya kita punya uang 1 juta, kita sedekahkan 100.000, maka yang kekal itu cuma 100.000. 900.000 itu habis. Nah, itu maksud dari faedah yang ketiga ini. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga di dalam khutbatil arba'in, man waqafa mawqifa madallati fi talabil halal wajabat lahul jannah. Barang siapa yang memiliki sikap yang terlihat terhina untuk menghasilkan harta yang halal, maka wajib baginya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya pekerjaannya remeh, bukan pekerjaan yang istilahnya berkelas, tapi dia
dia bertujuan di dalam kerjanya ini supaya mendapatkan harta yang halal, maka insya Allah sebab hal tersebut dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man bata ta'iban fi kasbil halal, dan barang siapa yang tidur pada malam hari dalam keadaan yang capek, wajabat lahul jannah, maka dia juga akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dia kerja, mungkin kerjaannya itu tidak bernilai di mata manusia, tapi tujuannya mulia, dan dia pada malam hari tidur dalam keadaan letih, dalam keadaan capek sebab pekerjaannya, maka dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di situ, wallahu anhu radin, dan Allah akan ridho terhadap diri. Ini adalah motivasi untuk kita semuanya supaya kita tetap berusaha dengan tujuan mencari harta yang halal dalam rangka menjaga kehormatan diri, kehormatan keluarga. Karena hal tersebut termasuk perintahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat, jangan sampai bagian dari dunia yang telah kita dapatkan ini menjadikan kita bakhil, pelit terhadap orang lain. Tetap harus berbagi, karena di dalam berbagi juga itu adalah bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini baru 3 faedah Mas, masih ada 5 faedah lagi tapi waktu tidak cukup. Mudah-mudahan 3 faedah ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Ya, saya ingatkan yang pertama faedah, yaitu menjadikan amal soleh sebagai hal yang paling kita cintai di dunia ini. Kemudian yang kedua, melawan hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk mencari harta yang halal, kemudian berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa petuah yang insyaallah bisa menjadi bekal dan oleh-oleh kita dari majelis ini. Dan mudah-mudahan semua kita di sini diberikan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu ikhlas dan istiqomah di dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan amal soleh, dan mudah-mudahan semua kita tanpa terkecuali mengingat